Ada kalau orang bilang kan kalau nikah itu berarti udah jodoh, belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Si perempuan justru menggurui gitu. Bahkan ada yang menolak sampai akhirnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Alhamdulillah, apa kabar sahabat Aksyana? Kembali lagi di podcast Aksyana. Kali ini saya nggak sendirian. Saya rame banget nih, ada berempat dan ditemani oleh co-host kita itu Miss Rini. Apa kabar Miss Rini? alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini sesi spesial banget nih sahabat ya. Karena apa? Karena kita sudah kedatangan dua narasumber langsung ya. Yaitu ada Sensei Hakim dan juga Senpai Santi selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan kita mau ngebahas apa nih Miss Rini kali ini? Kali ini kita coba ngebahas mengenai pasangan. Nah itu dia. Pasangan dan bagaimana nanti ketika sudah berumah tangga tentunya ya. Nah ini menarik banget karena kita langsung datangkan dua narasumber yang keren banget yang dakwahnya bukan cuma di Indonesia tapi sudah sampai ke luar negeri, salah satunya di Jepang ya, dan sudah banyak juga nih menangani kasus-kasus rumah tangga dan juga pasangan baik yang di Indonesia maupun yang ada di Jepang ya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Sensei Hakim dan Senpai Santi. Wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih, katanya habis dari Jepang banget nih sahabat nih, Baru pulang ya. masih panas nih dari oven. Masih baru mendarat kita. Alhamdulillah. Masya Allah ya, baru jam 2 pagi dan ini jam 4 sore nih ya. Udah ada di sini, keren banget ya. Dan ini makanya sih fresh banget nih ya tadi. Apa yang udah di-sharing ini kita mau denger lagi gitu ya. Tadi kan sebelumnya kita udah sedikit tipis-tipis nih, kita mau bagiin juga ke sahabat Aksyana yang ada di rumah. Nah, Sensei, Senpai gitu ya. Dakwah di Jepang kan lagi masif banget ya. Kita lihat juga di sini ya, di banyak ustadz, tokoh, artis lagi bangun masjid di Jepang. Dan memang isunya juga di Jepang lagi banyak menerima Islam dengan sangat baik. Dan juga tentu di Indonesia nih. Nah, ngomong-ngomong soal pasangan nih, ya Miss Rini juga ya. Kan kalau Miss Rini sama saya sudah menikah, bedanya kan beda pasangan. Jelas Ya kan, sama beda tahunnya Beda gitu kan. durasi. Beda tahunnya, saya mah baru masih ini Sensei Senpai ya, masih magang gitu, baru 1 tahunan gitu ya. Alhamdulillah. Belum dikontrak resmi kayaknya nih. Masih banyak uji cobanya, banyak percobaannya, sangat banyak belajar. Beda sama Miss Rini mungkin udah punya anak dan sebagainya. Nah ini kita mau bahas dulu dari sisi emosi dan hatinya nih, Sensei dan Senpai. Ketika kita milih pasangan, apalagi di era yang sekarang ini kita kalau buka HP gitu ya, medsos itu, wah ini kayaknya pasangan saya nih, wah ini cakep banget nih, ini cakep banget nih. Kalau zaman dulu kan terbatas ya, kali kita kenal teman kita sekolah, tetangga kita, sekarang udah pilihannya makin banyak, seolah-olah ini makin sulit gitu, karena kita makin ideal. Nah itu gimana sih Sensei dan Senpai ketika kita mau memutuskan untuk mencari pasangan, untuk menikah ya, untuk serius, itu sisi hati kita, emosi kita biar ngekliknya kita yakin dia pasangan kita tuh gimana? Siapa dulu? Saya dulu ya? Iya, boleh silakan. Jadi, nah ini yang sangat penting nih, khususnya buat orang. Jadi kalau kita begini, pasangan-pasangan muda ini kan mereka mulai proses. Kalau sekarang kan udah ada ta'aruf kan. Ya, Oh, jadi secara Islami, kalau zaman dulu yang masih zaman jahiliyah kan terjerumusnya biasanya di posisi pacaran atau apa gitu. Sekarang udah ada ta'aruf. Nah, ini sudah lebih bagus gitu karena sudah lebih fitrah cara. Tinggal masalahnya begini. Kadang kita ini dalam memilih pasangan ini itu sebenarnya tergantung baik mudah atau tidaknya, misalnya bahagia, saadah atau tidaknya kehidupan berumah tangga yang kita akan jalani kelak. Itu sebenarnya bukan tergantung cuma pasangannya berdua ini, tapi dia ditentukan dengan niat awal dari keduanya. Nah, jadi seragam nggak nih, sepakat nggak niat ini? Ya, sebenarnya kita tahu innamal a'malu binniyat, perbuatan itu ya tergantung niat. Karena niat ini akan menentukan bahwa Allah hadir di dalam hubungan itu. Jangankan hubungan berumah tangga, hubungan bisnis saja, muamalah. Misalnya ada 2 orang berbisnis dalam Islam. Kalau salah satu itu dia niatnya tidak sesuai, dia berkhianat atau sudah ada niat yang tidak baik di dalam, maka Allah tidak akan ada di antara kedua itu. Berkahnya nggak ada. Jadi salah niat ini dia akan menghilangkan atau sedikitnya mengurangi keberkahan itu. Gitu, itu satu. Jadi maka terjadi akhirnya banyak konflik
dan begitu ada konflik nggak ada solusi, malah terjadi malah karena dari awal dia tidak memahami makna dari niat ini. Jadi cuma sekedar niatnya itu kayak kita niat saat kita mau sholat itu, sholli fardhu gitu. Saya niatkan nikah ini karena Allah buka. Jadi bukan seperti itu. Tapi benar-benar apa yang dicari dari pernikahan, maksud niat itu. Kemana pernikahan ini akan diarahkan sampai bukan cuma di ujung dunia, tapi di ujung nanti di yaumil akhir, di yaumil hisab, di hadapan Allah. Apakah kita ingin pasangan kita itu menjadi bidadari kita nanti, salah satu bidadari yang ada di surga, atau kita nggak tahu deh, nanti lihat aja nanti gimana. Dari awal dia gitu ngomongnya, ya lihat aja nanti habisnya di mana gitu. Berarti dari awalnya nggak ada kesungguhan. Dari awal tuh dia nggak ini. Nah itu ditentukan oleh dari awal. Pertama tadi sekali lagi niat, yang kedua saat niat itu dia mulai mencari pasangan. Nah dia minta Allah, makanya ada surat istikharah kan. Dia minta Allah memilihkan untuk dia siapa yang memang menjadi hak dia di dunia dan di akhirat. Nah itu penting tuh, karena kita doa si istikharah tapi udah dipilih, kita yang milih. Ya Allah, ini saya ada pasangan, ya Allah gini, tolong jadikan ya Allah, jadikan. Jadi kita agak maksa gitu. Ya, ini kurang bagus ini. Kalau yang seperti itu nantinya takutnya hanya sampai sebatas diuji. Kadang-kadang kita minta dikasih oleh Allah. Ijabah. Jadi ada, kalau orang bilang kan kalau nikah itu berarti udah jodoh, belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Nah, ya, makanya ada yang bercerai. Makanya kenapa ada yang bercerai? Ada yang bercerai di dunia, ada yang bercerai di akhirat. Terus bercerai di akhirat. Misah gitu. Yang satu nyemplung ke sini, yang satu beda jurusan. Iya, itu kan berarti sebenarnya jodohnya cuma di dunia, bukan jodoh hakiki. Kalau jodoh hakiki di dunia bertemu, di akhirat bertemu, kan gitu. Nah itu yang kita jarang paham. Kita pikir jodoh itu enggak semuanya. Maka dari awal harus paham betul nih. Nah, gitu. Kalau itu awalnya. Gitu. Jadi pertama niat, yang kedua minta Allah memilihkan untuk kita apa yang memang menjadi hak kita yang bersama kita nanti di dunia dan di akhirat. Itu minta Allah yang memilihkan, jangan kita yang pilih. Masya Allah, ya. Nah kalau terkait tadi yang disampaikan sama Senpai, ini nih kasusnya saya pribadi ya. Kalau tadi kan kalau bisa kita memilih dan ada tujuan yang jelas ke depannya. Semuanya meminta sama Allah dan lainnya. Jelas semuanya diarahkan oleh Allah. Case-nya di sini saya adalah seseorang yang baru hijrah, belum lama. Tapi saya sudah menikah lebih dari 13 tahun. Saat itu belum ngikuti tuh yang jalur-jalur saya harus istiqoroh, saya memilih harus berdasarkan apa. Tapi yang saya tahu di pikiran saya, mungkin saya akan bahagia bersama dia. Sesimpel itu. Gitu. Nah, makin kesini, benar tadi, banyak pandangan-pandangan yang ternyata kita tuh berbeda. Mengenai agama, mengenai menjalani rumah tangga. Tapi karena kita ada usaha, ya alhamdulillah sampai di 13 tahun ini insya Allah. Walaupun mungkin masih ada friksi dan segala macamnya, itu usaha kita ya. Nah, untuk yang kayak kita ini nih, Senpai, bagaimana supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Walaupun kita tidak melewati tahap yang harus istiqoroh dulu, memilih yang soleh-soleha, yang kayak gitu kan kita nggak lewati fase itu tuh. Bagaimana itu Senpai? Ya bismillah. Kalau sudah terlanjur seperti itu kan bukan berarti tidak ada jalan. Yang penting awal sih kalau saya bilangnya banyak bersyukur dulu. Bersyukur udah sampai di 13 tahun ini. Ya walaupun pastilah rumah tangga tuh bukannya, kalau orang bilang bukannya tidak ada masalah, malah nambah masalah. Gitu kan, karena setengahnya agama sendiri kan, setengah agamanya sendiri, jadi pasti akan ada friksi-friksi yang tadi dibilang. Cuman kembali lagi pada saat kita mulai hijrah, pada saat kita mulai belajar mengenal Allah, walaupun ya mungkin pasangannya kita masih belum intens kayak kita, nggak ada masalah juga. Kita cuman modalnya kita berdoa sama Allah supaya apa-apa yang diberikan Allah kepada diri kita nantinya juga akan diberikan kepada pasangan kita. Kita nemuin juga sih ada beberapa juga yang murid dari kita, dimulainya dari yang perempuannya dulu berhijrah,
Banyak itu. Banyak Lebih banyak dari gitu. perempuan dulu. Itu kasus itu sangat banyak, termasuk yang di Indonesia, di Malaysia, termasuk yang di Jepang. Jadi Allah alam juga kenapa gitu perempuan lebih cepat mendapat hidayah dari laki-laki. Mungkin karena dasarnya hatinya lebih gunakan hati gitu ya. Main perasaan. Nah, jadi Bukan bawa perasaan ya. yang hijrah biasanya perempuan dulu ingin pakai jilbab, ingin yang dari bukan muslim jadi muslim Islam, yang enggak islami jadi lebih ingin islami, yang dulu nggak suka kajian lebih rajin, sampai sekarang pun kajiannya masih isinya perempuan. Iya. Iya kan, yang laki-laki nganterin istrinya kan gitu. Kenapa begitu? Nah itu wallahu alam. Tapi itu menandakan tanda baik. Kenapa? Karena memang di sebagaimana di hadis nanti bahwa di neraka itu banyak isinya perempuan. Gitu kan? Artinya ini chance Allah memberikan rahmat kepada perempuan itu untuk kita berhusnuzon ini calon-calon yang termasuk yang selamat dari kebanyakan yang tidak selamat, tapi ini yang sudah ditarik Allah ini yang termasuk calon-calon yang selamat. Dan suami-suaminya mungkin di situ ada hikmah rahmat Allah juga, hidayah tidak harus langsung dari laki-laki menjadi yang memberikan pengaruh kepada perempuan. Seringkali yang saya temukan kebalikannya, yang perempuan lah yang mempengaruhi laki-lakinya untuk akhirnya lebih mau belajar Islam, lebih mau sadar akan tujuan hidup dia kepada Allah. Itu mulai dari perempuan. Itu kasus yang paling sering saya temui. Ya, kita ada satu murid dari Malaysia ya. Dulu awal sekali mungkin 15 tahun lalu yang perempuan kita suka tinggal di rumah dia lah kalau di Kuala Lumpur kan. Tiba-tiba yang istrinya ngomong sama kita bilang, "Sensei, gimana ya, saya pengen suami saya mau mulai pengajian apa segala macam, tapi kalau diomongin selalu bilang saya udah punya sensei, guru saya buat apa lagi?" Maksudnya dia belajar sama saya. Udah belajar sama saya, belajar Aikido pada. belajar Aikido gitu kan. Terus kita cuma bilangnya satu, dilarang nggak ke kajian? Enggak. Dianterin nggak ke kajian? Dianterin gitu. Ya udah kalau begitu teruskan saja. Yang penting berarti itu masih punya kesempatan untuk suaminya akan hijrah juga. Ya qadarallahnya alhamdulillah satu kali kejadian ada satu zawiyah di Spain, harusnya murid yang perempuan ini sama anak-anaknya dititipkan dengan satu keluarga. Nah satu keluarga ini batal pergi. Nah suaminya udah marah-marah, mau nitipin ke yang lain udah last minute kan nggak bisa. Akhirnya dia berangkat sambil ngomel, bener-bener sambil ngomel, kamu nyusahin saya gini. Udah akhirnya pergilah ke sana. Alhamdulillah di sana ketemu banyak guru-guru yang baik, mumpuni dan sebagainya. Dan disitulah hidayah Allah turun. Balik ke Malaysia 180 derajat, masya Allah. Ya, malah akhirnya suaminya inilah yang menjadi penggerak komunitas ya, jadi membangun komunitas muslim yang yang lain-lain, malah dia membangun satu organisasi untuk muamalahnya secara Islamnya gimana ya. Banyak sekali yang ditinggalkan, dan qadarullah baru meninggal berapa bulan yang lalu, Agustus baru meninggal dunia. Jadi tapi meninggalkan begitu banyak kebaikan gitu loh. Dalam waktu 10 tahun dari hijrah sampai dia meninggal itu 10 tahun jaraknya. Tapi 10 tahun ini dia sudah langsung dikebut sama dia terus sampai ya ibaratnya dia sudah meninggalkan amal jariah yang begitu banyak ya, gitu. Dan itu masya Allah dinikmati oleh sekalian banyak umat kaum muslimin yang saat itu yang di sekitar kita gitu yang ada. Itu jadi salah satu contohnya. Cuman sekali lagi dimulai itu dari perempuan. Nah kasus-kasus begini ini banyak gitu ya yang kalau saya lihat kita ini kadang-kadang terbalik, kita fokusnya kadang-kadang kepinginnya laki-laki harusnya kan yang kamu kan jadi imam, harus jadi imam dong kamu dong gitu. Tapi memang kadang-kadang idealismenya itu nggak bisa seperti itu. Dia tetap imam, tapi starternya kan nggak harus dari dia. Harus bisa jadi bahkan ada yang dari anak. Gitu. Ada yang anaknya dulu, bapak ibunya ogah-ogahan, sholatnya gitu, masih anaknya dulu dapat hidayah, anaknya lah nanti memberikan keindahan Islam itu, menggambarkannya ke bapak ibunya, akhirnya bapak ibunya yang tertarik. Dan itu banyak di kasus-kasus mu'alaf di luar negeri. Di mana bapak ibunya masuk Islam karena anak-anaknya yang awal masuk Islam. Gitu. Jadi kita nggak bisa. Si perempuan justru menggurui gitu. Bahkan ada yang menolak sampai akhirnya mungkin. Itu kalau dijadikan, nggak bisa gitu dong. Allah turunkan terserah kepada siapa gitu. Saya sempat ada di titik itu juga, Sensei.
di mana saya mulai baru-baru hijrah, dimulai dari saya dulu kan, baru-baru hijrah, saya sempat berpikir, kok saya nggak bisa punya suami normal kayak orang-orang ya, yang maksudnya jadi sosok imam gitu loh. Saya udah minta begini tapi belum bisa begini gitu. Tapi memang mungkin ya ini salah satu cara Allah ngajarin saya harus bersabar. Betul. Saya bersabar, saya bersyukur step by step, dan alhamdulillah ya kesini makin lebih baik lagi gitu. Ada titik memang di mana saya merasa kok saya nggak bisa Gini amat, gitu ya. gini banget ya gitu. Yang lain kayaknya apalagi di kajian ibu-ibu ada suaminya yang seperti apa gitu. Rasanya gimana gitu. Rasanya gimana gitu. Tapi alhamdulillah diberi kesabaran. Ada yang lebih ekstrim. Jadi kita salah satu murid kita juga tuh, itu awalnya dia datang itu memang dari, ini luar biasa ya, jadi hidayahnya awalnya bahkan dia mau pindah agama dari Muslim, orang anak perempuan Melayu, akhirnya mau kepingin jadi Buddhis, sampai udah dibotakin tuh rambutnya tuh, udah kepingin belajar ke Thailand, kepingin jadi apa namanya, ya gitulah pokoknya, udah dibotakin rambutnya. Saya ketemu dia di Malaysia itu atas saran kawannya, sahabatnya dia yang menganjurkan dia ketemu saya, padahal saya nggak kenal gitu. Tapi sahabatnya ini diam-diam ngenalin saya ke dia, berharap-harap dia tertarik sama Aikido. Dari situ ceritanya. Begitu saya ditanya, ini sensei ini kenalin nih, ini teman saya, dia suka macam-macam nih, bela diri, suka ini, suka kegiatan ini. Dan dia ini, oh sensei ini Aikido, ya saya mau belajar. Itu rambutnya itu, kalau dulu ada penyanyi perempuan Inggris atau Amerika tuh yang botak tuh, Sinead O'Connor. Dia kan jadi muslimah juga sekarang kan. Itu kayak gitu penampilannya. Ya Sinead O'Connor tuh pakai tank top gitu. Jadi saya ketemu dia juga bingung juga, saya mau ngeliat kemana ini gitu kan. Semuanya begitu. Tapi ya udah, saya mau belajar. Oh boleh. Akhirnya qadarullah dia dikirimlah ke Jakarta, itu hadiah ulang tahun dia oleh sahabatnya, dikirim ke Jakarta, dibayarin tiket sampai ke sini. Begitu masuk kelas saya, ya karena di Aikido kita kan kita awalnya itu dulu, saya suruh sujud dulu. Mau tahu Aikido ya gini, ya kita basicnya gini ya, saya bilangin. Coba kamu, saya anggap aja dia Muslim. Saya nggak tahu dia atau gimana, tapi saya anggap dia kan Muslim, kan perempuan Melayu. Walaupun mungkin liberal atau gimana, tetap saya anggap dia Muslim gitu. Coba kamu sujud sama Allah yang menciptakan kamu, dan sujud ini sujud yang terakhir dalam hidup kamu. Kamu berharap sujud ini ada sujud yang diterima oleh Allah. Gitu. Ya coba gitu. Begitu dia sujud, menangis dia di sujud itu. Saya pun langsung menangis gitu, langsung jadi sangat emosi. Allah berikan hidayah di situ. Karena kalau di kita di Aikido tuh dites tuh, didorong. Kalau sujudnya betul tuh nggak akan bergeming dia, seperti batu karang gitu. Dia tuh betul tuh nggak bergeming. Jadi waktu dia bangun dari sujudnya, dia nangis gitu, sampai akhirnya kita nggak bisa latihan Aikido. Jadi selesai dia latihan, sensei, saya mau sholat lagi. Langsung sholat lagi. Saya mau sholat lagi. Saya udah lama nggak sholat. Saya nggak pernah nikmatin sholat. Baru sekarang saya ingin sholat katanya. Saya ingin sholat lagi. Ya udah, yuk sholat zuhur sama-sama. Begitu sensei ini, saya mau tutup. Langsung gitu, cari kudung, cari apa, tutup. Dari rambutnya botak, tutup. Abis itu mulai tuh balik ke Malaysia udah lain gitu. Nah, dia sudah nikah. Lakinya ini belum mualaf ya, mualaf tapi nggak praktek. Jadi yang bukan praktek, cuman menjadi Islam karena nikah. Login aja gitu ya. Loginnya tuh setengah mungkin gitu, agak-agak oglap gitu. Jadi dia sampai sudah menikah itu nggak praktek Islam sama sekali, cuma KTP aja. Jadi ibarat kita KTP-nya Islam, dan dia orang dari keturunan gitu, dan Chinese. Nah begitu masuk balik, istrinya udah siap mau sholat, udah kudungan, udah pingin dipimpin langsung. Saya sekarang sudah milih balik ke jalan saya, katanya. Saya mau jadi Muslim dan saya mau praktek Islam. Saya mau jalanin betul apa yang ada di agama saya. Saya minta kamu jadi imam saya, dia bilang. Kaget suaminya. Kamu kok jadi benar gini? Saya kan support kamu, tapi saya nggak bisa langsung jadi apa yang kamu mau, katanya. Saya juga masih banyak hal yang mesti saya ini, katanya. Intinya suaminya shock dengan perubahan yang drastis itu, tidak menyanggupi. Karena dia langsung minta gitu, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup seperti yang kamu mau itu, katanya. Dia juga marah. Kalau gitu, kalau kamu nggak sanggup, berarti kamu nggak bisa jadi imam saya, katanya. Sampai begitu, akhirnya pisah akhirnya. Karena dia pikir udah kalau gitu nggak apa-apa, saya sendiri aja.
Gitu, saya mau belajar, saya mau jalannya betul, kamu nggak bisa pimpin saya, udah saya jalan sendiri katanya. Pisah, suaminya pisah, dipisah. Nggak berapa lama, tapi masih cinta kali ya. Jadi suaminya tuh kadang masih tanya gimana kabar kamu gini, masih ya namanya orang udah lama nikah gitu kan, sering kontak-kontakan. Akhirnya dia minta pandangan juga dari kita kayak gimana. Kita agak ragu tuh, wah, ini kasus serius nih. Saya nanya ke guru kita lagi, kamu tanya lagi lah ke guru kita lagi yang mungkin lebih wise daripada kita. Berapa lama? Akhirnya alhamdulillah guru kita mesti udah kamu nikah lagi, doakan dia, doakan dia agar dia mendapat hidayah dan serahkan hatinya kepada Allah. Ya, biarkan Allah yang gerakannya. Tapi yang jelas dia sudah mau menerima kamu seperti ini, dia mau belajar, udah nggak usah paksa untuk harus bisa jadi, kamu harus bisa jadi imam saya gini, nggak apa-apa, udah. Dia ngerasa nggak layak gitu di depan itu berdiri, walaupun dia suami, Islam saya tuh nggak beres gitu. Saya itu ibaratnya abangan, nggak usah lah, jangan minta-minta saya kayak gitu. Nah, akhirnya dinikahkan lagi. Sekarang alhamdulillah Nggak lama setelah nikah dapat hadiah, dapat dapat giliran naik haji berdua gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi Alhamdulillah, jadi lebih baik. kita doakan insya Allah nanti lama-lama suaminya ini benar-benar jadi imam gitu kan. Tapi proses gitu pelan-pelan gitu. Jadi banyak nih kasus-kasus yang rumah tangga tuh yang tadi. Jadi nggak diawali dari ideal dari satu awalnya bener. Emang dua-duanya urakan gitu. Awalnya kacau dua-duanya nih. Begitu ketemu cocok dengan, nah begitu yang satu mau dapat hidayah, yang satu diajak, itu sering itu seperti itu. Nah, cuman ini kasus yang ini ya, yang apa yang dibilang tadi, yang memang sudah di tengah jalan kan. Nah, tapi yang kalau bisa, yang buat yang generasi yang anak-anak muda ini, nah kita arahin tuh gimana supaya dari awal dia tertata tuh. Jadi dia pembelajaran. Saya punya anak perempuan juga. Nah, itu penting tuh. Harus diajarin gimana step by stepnya sampai menuju ke sana. Gitu. Nah itu kalau misalkan tadi kan ada statement dari Sensei bilang perempuannya dulu nih yang ngarahin supaya laki-lakinya nanti insya Allah bisa mengikuti. Tapi bukan sebagian sih, ya kita tahu laki-laki itu kan apa ya, bisa disebut ego bukan sih, yang lebih tinggi daripada perempuan. Nggak bisa didirect, nggak bisa berkesan kayak si perempuan justru menggurui gitu. Bahkan ada yang menolak sampai akhirnya mungkin Bisa. Ya, tadi itu. ya seperti itu. Nah itu gimana? Jadi memang kita dari perempuannya pun kalau bisa ya, ini disarankan caranya jangan menggurui, jangan maksa gitu. Minta dengan lembut, kalau tidak mau maka doakan dan perlahan-lahan. Yang penting kita sholatnya istiqomah, ininya istiqomah. Kalau ada gini sabar, doa lagi, minta Allah lagi, minta petunjuk lagi, sabar. Terus begitu sampai nanti Allah buka pintu itu yang kita nggak tahu dari mana pintunya. Kayak tadi yang sumber kita yang satu dipaksa oleh Allah untuk pergi belajar, balik udah sadar gitu kan. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh kapan waktu itu. Nah, jadi yang penting jangan berhenti. Kadang-kadang kita tahu ya pasangan kita seperti apa, apalagi kalau dapet yang egonya gede banget, diomongin susah. Itu rata-rata gede egonya itu. Gede rata-rata. Sebagai laki-laki. Iya. Itu kalau diomongin satu, terus ngomongnya, oh gara-gara udah kajian ya, jadi lebih pintar dari saya, gitu kan. Itu sering kayak gitu. Jadi emang perlu. Saya pernah dengar itu. Iya. Saya pernah dapat kata-kata itu. Jadi kalau misalnya sama orang-orang seperti ini, lebih baik diberikan kita kasih contoh aja. Kalau udah dia ngomong dia yang ngomong begitu, ya berarti kok kan ini jadi konflik kalau kita tiap kali kan ngomong seperti itu kan. Jadi lebih baik diberikan dengan cara contoh. Rasulullah kan juga kebanyakan memberikan contoh, bukan dengan kata-kata gitu. Jadi kalau kitanya istiqomah dengan cara itu dan sebagainya, moga-moga insya Allah, dan kita berdoa sama Allah, ya moga-moga pasangan kita akan melihat itu juga. Dan nanti kita akan masuk ke pembahasan itu tuh. Jadi laki-laki gimana sih yang ideal dalam Islam, yang disebut dengan Rijal Qawwamu 'ala Nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita, itu seperti apa? Apa yang menjadi karakter makna maksud daripada ayat ini? Pemimpin itu maksudnya apa gitu? Jadi sebagai imam rumah tangga itu kayak apa gitu? Jadi selama ini orang banyak yang salah
salah menggambarkan, dianggap kau pemimpin berarti saya harus ketok palu sendiri. Ya, nggak peduli. Gitu, pendapat ya pendapat Rakyat- saya gitu. Rakyatnya seperti apa? Pokoknya kamu ikut saya enggak, ya udah selesai nih gitu. Jadi banyak kan berpikir gitu. Jadi dia seorang yang sangat otoriter. Ya, semua otoritas ada di dia. Keputusan itu saya. Betul dalam beberapa sisi, tapi enggak semuanya seperti itu. Nah, jadi itu nanti ada pembahasan khusus tuh, karena kita suka salah tempat. Sama ini di Islam banyak orang salah paham, dianggap laki-laki itu mendominasi secara mutlak. Enggak. Perempuan itu malah jadi ratu dalam Islam. Kebalik malah. Iya, seharusnya. Jadi suka salah nih yang chauvinis nih. Salah tuh. Kita kan laki-laki, justru kamu laki-laki. Makanya diem. Jangan ngomong kalau laki-laki, nggak usah mentang-mentang. Dengarkan saya ini suami kamu. Ya nggak usah disebut juga tahu. Ketemu sensei, saya udah tahu. Karena di hati saya tiba-tiba yang ini suami kamu. Belum tentu situ cantik juga loh. Udah pakai jilbab 5 lapis lagi jilbabnya.